Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Komarudin dan Ibu Yulianti selaku dosen penanggung jawab dari mata kuliah e-bisnis dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan hubungan keterkaitan antara mata kuliah e-bisnis dengan MBKM yang saya jalani di PT Kini Mahasiswa Multimedia atau biasa disebut dengan Invin Learning. Sebelum memulai lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Budi Cahyono dengan NPM 2115061123 dari Universitas Lampung dengan program studi Teknik Informatika. Oke, mungkin di sini langsung saja kita bahas tentang mata kuliah e-bisnis. Jadi, apa sih mata kuliah e-bisnis? Mungkin di benak kita untuk mata kuliah e-bisnis itu bisnis dengan elektrik gitu. Jadi, itu adalah yang benar. Jadi, mata kuliah e-bisnis itu adalah sebuah kajian mendalam tentang bagaimana teknologi, khususnya internet, mengubah cara kita berbisnis. Jadi, sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana cara menjalankan bisnis secara elektronik. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan internet untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Jadi, mata kuliah ini bukan hanya tentang jual beli online, namun mencakup seluruh aspek bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi, selanjutnya di mata kuliah bisnis itu ada namanya CPMK. Nah, jadi pasti CPMK. Jadi CPMK adalah singkatan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi pada mata kuliah bisnis itu bervariasi, jadi tergantung kurikulumnya. Namun secara umum untuk CPMK itu seperti memahami konsep dasar e-bisnis. Jadi capaian mata kuliah itu mahasiswa itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian e-bisnis, perbedaannya dengan e-commerce, serta berbagai model bisnis yang ada di dunia maya. Selanjutnya itu ada menganalisis lingkungan bisnis digital. Jadi mahasiswa itu akan belajar menganalisis tren pasar digital, perilaku konsumen online, serta peluang dan tantangan dalam menjalankan bisnis di era digital ini. Selanjutnya itu eh, merancang strategi e-bisnis. Jadi mahasiswa itu akan dilatih untuk merancang strategi bisnis online yang efektif. Mulai dari pengembangan produk atau jasa, penetapan target pasar, hingga pemeliharaan saluran distribusi yang tepat. Yang selanjutnya itu ada menerapkan teknologi informasi dalam e-bisnis. Jadi di sini tuh mahasiswa akan belajar berbagai teknologi yang mendukung kegiatan e-bisnis seperti e-commerce platform, sistem pembayaran online, dan tools analisis data. Selanjutnya itu membangun dan mengelola website bisnis. Jadi mahasiswa itu akan belajar membangun dan mengelola website bisnis yang profesional, termasuk optimisasi pencarian mesin dan konten marketing dan terakhir adalah sosial media marketing. Selanjutnya itu adalah mengelola pemasaran digital. Jadi di sini itu mahasiswa akan belajar eh, berbagai teknik pemasaran seperti pay per click advertising, email marketing, dan affiliate marketing contohnya. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah memahami hukum dan etika dalam bisnis. Jadi dalam mata kuliah apapun dan dalam eh, kegiatan apapun pasti harus memiliki etika. Jadi mahasiswa itu akan belajar memahami regulasi yang berlaku dalam bisnis online serta etika bisnis yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis di dunia maya. Nah, setelah kita mengetahui capaian pembelajaran mata kuliah, jadi apa sih yang harus kita dapatkan sebagai mahasiswa gitu? Jadi yang harus kita dapatkan itu dalam ketercapaian mata kuliah bisnis itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep bisnis, kanvas model, dan konteks e-bisnis. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa secara online. Yang selanjutnya itu, mahasiswa mampu membangun website e-commerce yang user-friendly dan responsif. Dan yang terakhir, mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis data penjualan online dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, selanjutnya, mengapa sih capaian pembelajaran mata kuliah itu penting? Nah, jadi mengapa penting? Yang pertama, memberikan arah belajar. Jadi, mahasiswa itu akan mengerti tujuan belajar yang jelas. Kayak kita tuh kenapa sih harus belajar bisnis? Kita kenapa sih belajar e-commerce? Padahal ketika kita ingin belanja, ya udah belanja aja gitu kan. Tapi CPMK itu sangat penting, teman-teman. Yang pertama itu akan memberikan arah belajar. Kemudian yang kedua, memudahkan evaluasi. Jadi, eh,
pentingnya kedua itu dosen dapat dengan mudah mengevaluasi pencapaian mahasiswa. Jadi kan semua orang tuh pasti sudah tahu yang namanya bisnis sekarang, e-commerce. Kita tahu Shopee, Tokopedia. Nah, jadi di sini tuh dosen bakal lebih tahu dan bisa mengevaluasi sudah sampai mana kita paham dengan e-bisnis yang berbeda dengan e-commerce. Dan yang terakhir itu adalah menjamin kualitas pembelajaran. Itu memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Karena setelah kita kuliah, setelah kita lulus kan kita pasti akan bekerja. Dan kita itu dosen tuh pasti harus memastikan bahwa materi yang diajarkan ke kita itu harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya selama semester 6, selama 1 semester, yaitu MBKM. Nah, di sini saya mengikuti MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan studi independen. Nah, di sini saya studi independennya di PT Kinema Sistran Multimedia atau biasa disebut dengan Infinite Learning. Dengan kelas yang saya ambil adalah IBM Academy Advanced AI. Nah, kegiatan apa aja sih yang saya lakukan di MBKM kemarin? Jadi kegiatan yang saya lakukan itu seperti biasa, kuliah, kemudian kuliah ini dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat, yang dimulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, itu dilakukan secara sinkronus. Kemudian terdapat juga jam asinkronus, itu dimulai dari jam 1 sampai jam 10 malam. Nah, di jam asinkronus itu biasanya kita bakal melakukan praktik hasil dari kuliah paginya. Kayak pagi itu kita full pembahasan, dan siangnya itu sampai malam kita full praktek. Dan itu setiap hari. Selanjutnya, kita juga memiliki tugas harian yang setiap hari itu kita akan mengumpulkan tugas hasil dari review ketika kita melakukan kuliah di hari itu. Kemudian kita juga melakukan presentasi, yaitu setiap 1 minggu sekali untuk mengetahui progres atau pencapaian kita paham atau tidak kuliahnya, seperti itu. Dan terakhir adalah capstone. Capstone ini adalah salah satu syarat untuk lulus dari kelas di Infinite Learning. Kemudian yang dokumentasi terakhir adalah dokumentasi ketika kelulusan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang capstone. Nah, capstone itu seperti yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk lulus dari kelas studi independen ini. Jadi untuk uh, masif ini atau capstone project, di sini kami bergabung. Jadi antara website dengan artificial intelligence itu menjadi satu. Jadi kita membuat website dan kita membuat AI di dalamnya. Nah, disebut sebagai massive collab. Jadi di sini saya akan menjelaskan posisi saya. Di sini saya sebagai Bercahyono dengan posisi sebagai machine learning operation atau MLOps. Jadi untuk tugas saya sendiri sebagai MLOps dalam proyek web itu, yang pertama itu ada pengembangan model machine learning. Dan ini adalah dokumentasi saya ketika yang pertama dokumentasi data collection dan processing. Di sini saya mengumpulkan data sebanyak 50 dari seluruh provinsi yang kita kumpulkan. Kemudian kita melakukan model training, dan yang terakhir adalah model evaluasi. Model evaluasi. Nah, kemudian dokumentasi selanjutnya ini adalah tugas saya kedua, yaitu untuk mengintegrasi dan melakukan deploy. Deploy dari AI yang sudah jadi ke website. Nah, di sini saya melakukannya dengan Hugging Face, dengan menggunakan Flash, yaitu API development serta deploy dengan Hugging Face. Oke, kemudian tugas saya yang terakhir sebagai machine learning operation adalah saya akan melakukan monitoring dan maintenance, yaitu pemeliharaan sistem. Di sini saya sebagai anggota yang bertugas sebagai AI, machine learning operation, di sini saya akan bertugas sebagai monitoring dan maintenance dari AI sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari Massive Collab, gabungan antara dua tim, yaitu tim AI dan tim website. Nah, di sini adalah chatbot versi 1 dan versi 2 yang sudah kita update, atau ini adalah hasil AI dan ini adalah hasil anak website. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari transkrip nilai yang sudah keluar. Jadi transkrip ini saya dapatkan ketika saya sudah menyelesaikan tantangan di Capstone Project. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hard skill dan soft skill dengan nilai masing-masing yang sudah tertera. Nah, jadi di sini karena video bertujuan untuk konversi nilai e-bisnis dengan MBKM saya,
apa sih keterkaitan antara pembelajaran MBKM dengan e-bisnis yang mungkin eh, bisa untuk dikonversi nilai dan mungkin keterkaitan antara satu sama lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan tentang keterkaitan antara transkrip dan mata kuliah bisnis. Yang pertama itu, saya di Infodering juga belajar tentang generatif AI dalam bisnis. Jadi salah satu keterkaitan utama pada generatif AI learning itu dalam bagian ini saya belajar tentang konsep generatif AI dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi menurut saya ini sangat relevan dengan e-bisnis di mana teknologi AI digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, personalisasi layanan, dan efisiensi operasional. Jadi pemahaman tentang bagaimana AI dapat diterapkan dalam proyek bisnis akan memberikan wawasan yang berharga bagi mahasiswa e-bisnis dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk yang inovatif. Yang selanjutnya itu penggunaan data dan analisis. Jadi di sini saya belajar yaitu belajar namanya kelas Watson X Data dan Fundamental of Machine Learning. Nah, dalam mengenai Watson X Data dan Fundamental of Machine Learning, ini penting dalam e-bisnis. Jadi, analisis data itu adalah kunci untuk memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan pengembalian keputusan. Jadi, saya belajar memahami cara menggunakan alat analisis data dan machine learning yang dapat menerapkan keterampilan ini untuk menganalisis tren pasar dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga itu AI governance dan etika dalam bisnis. Jadi keterkaitan yang ketiga terlihat dalam pembelajaran tentang AI governance. Jadi eh, di sini juga saya belajar tentang AI governance. Jadi dalam konteks e-bisnis penting untuk memahami kebijakan dan praktik yang mengatur penggunaan AI. Jadi hal ini mencakup pemahaman tentang etika dalam penggunaan data dan teknologi yang semakin menjadi perhatian utama dalam bisnis digital. Jadi, mahasiswa e-bisnis itu perlu mengembangkan kerangka kerja yang memastikan bahwa penggunaan teknologi AI dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dan keterampilan yang terakhir yang keterkaitan dengan MBKM dan e-bisnis adalah keterampilan profesional dan kolaborasi. Di sini saya belajar IL professional soft skill. Jadi menekankan pada keterampilan profesional, interpersonal yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan kerja yang kompleks. Jadi, keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan kolaborasi sangat penting dalam e-bisnis, di mana kerja tim dan komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi hasil proyek dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Jadi, dengan demikian, transkrip yang saya peroleh memungkinkan untuk eh, keterkaitan dengan mata kuliah bisnis. Besar harapan saya, apa yang saya pelajari di MBKM dapat memenuhi untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari e-bisnis. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.